Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudanto dengan NPM 2003 101010172. Saya dari program studi teknik kimia paralel D. Pada video sebelumnya, saya telah menerangkan tentang aplikasi Microsoft Office, yaitu Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka dalam bentuk lembar kerja atau spreadsheet. Pada lembar kerja Microsoft Excel terdapat yang disebut dengan kolom dan baris. Dan itu semua terdiri atas kumpulan-kumpulan sel. Sama halnya dengan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint, di dalam Microsoft Excel juga terdapat menu ribbon yang terdiri atas beberapa tab yang berfungsi memudahkan pengguna untuk membuat lembar kerja. Pertama, ada menu file yang berfungsi untuk membuat, menyimpan, membuka, serta memanajemen file dan aplikasi pada Microsoft Excel. Di Microsoft Excel juga terdapat menu Home yang memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Di menu Home terdapat grup perintah clipboard yang berfungsi untuk melakukan cut, copy, dan paste pada Microsoft Excel. Juga ada font yang mengatur tentang manajemen bentuk huruf. Juga ada alignment untuk mengatur rataan tampilan. Ada number, grup perintah yang berfungsi untuk mengubah format tampilan angka. Pada grup number ini terdapat beberapa tipe data Excel. Ada tipe data general, number, currency, counting, short date, long date, time, percentage, fraction, dan scientific. Ada juga styles untuk memberikan tampilan sel. Ada juga cells, grup perintah yang berfungsi untuk melakukan modifikasi sel. Kemudian ada editing di grup ini yang berfungsi untuk manajemen data. Ada juga menu insert, sama seperti Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Menu ini berfungsi untuk menyisipkan suatu objek ke lembar kerja. Adapun command group dari menu insert itu terdiri atas tables. Ini untuk membuat tabel, kemudian illustrations, grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan gambar dan shape. Ada grup chart untuk membuat grafik. Ada spark lines untuk membuat mini charts, filters untuk menyaring data, links untuk menambahkan hyperlink, teks untuk memasukkan teks khusus, dan ada simbol untuk memasukkan simbol dan rumus matematika. Juga ada page layout untuk mengatur ukuran lembar kerja yang terdiri atas theme, grup perintah yang dapat memberikan efek visual pada lembar kerja. Ada page setup untuk pengaturan kertas pada lembar kerja. Kemudian ada scale to fit, ini untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas. Ada sheet option untuk menampilkan garis pembatas sel dan headings. Dan arrange untuk mengatur objek yang terdapat pada lembar kerja. Kemudian ada menu yang paling penting pada Excel, yaitu menu formulas yang berisi grup perintah terkait formula Excel atau rumus-rumus yang terdapat pada Excel.
Di dalam formulas terdapat grup perintah function library yang berfungsi menampilkan semua formula yang dapat digunakan. Kemudian ada grup menu define names untuk memberi nama pada sel. Juga ada formula auditing dan ada calculation. Kemudian ada menu data yang memanajemen semua data yang ada di Microsoft Word. Di dalamnya terdapat get external data. Ini untuk melakukan import dari luar ruang lingkup Excel. Kemudian ada connection untuk menghubungkan tabel-tabel dalam lembar kerja. Sort and filter. Data tools biasanya digunakan untuk penelitian. Dan outlines untuk mengelompokkan data. Ada juga menu review terkait dengan penulisan, perubahan, serta komentar pada Microsoft Excel. Di dalamnya terdapat proofing, perintah yang berfungsi untuk menganalisis kesalahan penulisan. Ada language untuk menerjemahkan. Ada juga menu komen untuk menambahkan komentar pada lembar kerja. Dan ada change untuk memberikan keamanan data sehingga perubahan data lebih aman. Biasanya kita bisa memberikan password pada file Microsoft yang telah kita buat. Ada menu view yang terkait dengan jendela Microsoft Excel. Di dalamnya terdapat workbook view. Biasanya ini digunakan untuk mengubah tampilan lembar kerja. Kemudian ada grup perintah show, berfungsi untuk menampilkan rules, formula, bar, grinders atau headings. Zoom untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja. Window memanajemen jendela pada Microsoft Excel. Dan ada makros. Itu adalah perintah tingkat lanjut untuk memanajemen perintah-perintah pada Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel juga terdapat tanda operasi matematika. Ada penjumlahan dengan tanda plus, kemudian ada pengurangan menggunakan tanda minus, perkalian menggunakan tanda asterik, pembagian menggunakan tanda solidus atau slash atau sering kita sebut dengan garis miring, dan yang terakhir kalau untuk perpangkatan itu menggunakan circumaction. Terdapat beberapa fungsi umum yang sering kita gunakan di Microsoft Excel. Yang pertama itu ada max. Itu biasanya untuk mencari nilai terbesar dari suatu range. Kemudian ada min, mencari nilai terkecil dari suatu range. Terus ada sum, mencari seluruh jumlah dari isi data yang terdapat dalam suatu range. Kemudian ada average, mencari nilai rata-rata dari suatu range. Dan ada count, mencari jumlah data yang terdapat pada suatu range. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.